Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nurkakim MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Unggulan Bina Al-Fatah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih nuansanya luar biasa, nuansa yang semangat untuk menghadiri, mengikuti dan mensupport dari Bapak Nurkakim selaku CGB Rekognisi Angkatan ke-10, yakni diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk selalu bisa mensupport Bapak Nurkakim sebagai CGB Rekognisi Angkatan ke-10. Kedua kalinya salawat serta salam juga tetap terhaturkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menunjukkan kita jalan yang terang, jalan yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman hadirin yang berbahagia, patutlah kita bangga kepada Bapak Nurkakim. Pada siang hari ini kita masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa hadir dalam mengikuti diseminasi budaya positif beliau. Untuk melanjutkan acara pada siang hari ini, semoga semuanya tetap semangat dan kuat. Marilah kita buka dengan ummul Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dalam proses diseminasi budaya positif oleh Bapak Nurkakim CGB Rekognisi Angkatan ke-10. Lillahi bi syafaat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Disampaikan banyak terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran. Acara berikutnya yakni sambutan yang akan diwakili oleh Bapak Nabi Manajemen yang dalam hal ini mewakili selaku Bapak Kepala Sekolah SMA Unggulan BPB Al-Fatah. Kepada Bapak Nabi Manajemen kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Saya itu termotivasi oleh MC. Tahu apa semangatnya MC-nya Pak ya? Tak kira tadi acara mantenan ini. Saya tadi sebelum sambutan itu sambil membayangkan mana mantennya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Unggulan BPPT Al-Fatah yang dalam hari ini sebagai calon guru penggerak Rekognisi Angkatan 10 yang akan
melakukan diseminasi sehingga sambutannya saya wakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Unggulan BW Darfatah, pertama-tama pada kesempatan pagi hari ini marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat dalam acara aksi nyata modul 1.3 diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Nur Hakim MPD sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 10, yang insya Allah apa-apa nanti yang disampaikan merupakan mutiara-mutiara yang sangat berharga untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Berulang bingkisan sholawat serta salam atau untayan salam sejahtera mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya proklamator Islam, satu-satunya revolusioner Islam yang berhasil menerobos dinding jazirah Arab dari lembah kejayaannya menuju citra kehidupan manusiawi berdasarkan akidah dan moralitas Islamiyah, sehingga kita semuanya bisa membedakan mana yang halal dan yang haram. Ketiga kalinya saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, mewakili lembaga. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya, kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang menyempatkan hadir, yang dengan kerelaan hadir untuk bisa ikut menjadi bagian perubahan, menjadi bagian budaya yang baik, budaya yang positif, sehingga nanti insya Allah dengan kesabaran Bapak Ibu Guru sekalian, kesediaan Bapak Ibu sekalian, ini merupakan wujud praktek, sudah merupakan bagian praktek daripada nilai budaya positif. Maka saya mewakili lembaga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya sebagai mewakili lembaga mudah-mudahan tentunya duduk beberapa jam di sini Bapak Ibu Guru, saya doakan mudah-mudahan akan dibalas oleh Allah sebagai amal baik Bapak Ibu Guru sekalian. Ya tentunya amal baik itu tidak hanya rezeki, tapi panjenengan semuanya diberikan kesehatan, itu merupakan bagian pada rezeki yang tidak ternilai. Itu kenapa? Karena kita duduk di majelis ilmu ini, kalau di dalam hadis diterangkan itu lebih berharga daripada sholat 1000 rakaat. Nih, kita semuanya sholat 1000 rakaat tidak mungkin mampu, maka solusi terbaiknya adalah mendampingi Pak Bagus minimal 1 jam. Nanti itu sama dengan kita ibadah beribu-ribu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mewakili lembaga mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Bagus ya, karena Pak Nur Hakim, karena alhamdulillah masuk menjadi fasil ya, kemudian rekognisi, sehingga beli satu dapat dua, beli satu dapat dua, dapat ilmunya fasil juga dapat ilmunya penggerak, dan kita semuanya tentunya adalah mendapatkan banyak ilmu nanti dari beliau ya, itu. Sehingga saya ucapkan terima kasih sebagai mewakili lembaga, saya ucapkan terima kasih. Yang ketiga, saya mewakili lembaga SMA Unggulan BW Darfatah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru sekalian, karena mungkin tidak bisa memberikan memberikan balasan yang maksimal ya, tentunya mungkin hanya seadanya dukungan, tapi kami sudah berusaha bahwa kami memberikan dukungan yang terbaik untuk Bapak Ibu Guru yang lain, dan mudah-mudahan ini proses ini adalah menjadi motivasi Bapak Ibu Guru sekalian
Jadi SMA unggulan adalah terbuka, SMA unggulan adalah memberikan membuka selebar-lebarnya kesempatan panjenengan semuanya untuk bisa andil dalam hal program pemerintah ini. Karena tentunya ketika kita mengantarkan murid untuk menjadi sukses adalah tentunya kita harus mendapatkan bekal yang maksimal juga dalam rangka untuk menuntut anak itu. Maka setelah Pak Nur Kakim, ada guru-guru yang lain, ada Bu Yuni yang baru fresh sertifikatnya, kemudian kemarin ada Bu Isla yang masih proses, ada nanti Bu Uma, maka ada ibu-ibu yang lain, nanti Pak Syukur, Bu Dina, ya Bu Nila, untuk menyusul sehingga SMA unggulan BPD Al-Fatah adalah SMA swasta yang jumlah guru penggeraknya adalah terbesar di SMA unggulan. Itu harapan kami mewakili lembaga. Ya. Karena apa? Karena tolabul ilmi minal mahdilan lah. Menuntut ilmu itu dari kita dilahirkan sampai kita berada di liang lahat. Sehingga tidak mengenal waktu, mencari ilmu tidak ada guru terus kemudian tidak belajar. Guru harus tetap belajar. Karena ilmu itu selalu baru. Ya. Ilmu itu selalu berkembang. Kalau kita kemudian tidak membuka diri, tidak mau belajar, ya kita akan istilahnya itu kita akan tertinggal. Ya. Maka dengan ini mudah-mudahan menjadi motivasi Bapak Ibu guru sekalian untuk menyusul beliau-beliau yang sudah mendapatkan sertifikat maupun yang dalam proses. Sekali lagi yang terakhir saya mewakili SMA unggulan, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang dalam kegiatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling akhir saya mohon pamit setelah ini karena mewakili Pak Bagus lagi ini dapat undangan rapat di tingkat yayasan membahas masalah program jangka panjang SMA unggulan ke depan. Terima kasih Pak Bagus, Bapak Ibu yang lain. Selanjutnya saya Pak Nur Kakim, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Disampaikan banyak terima kasih Bapak Muhammad Nafi, Magister Manajemen, atas sambutan yang telah diberikan dan semangat yang luar biasa kepada Bapak Nur Kakim. Kami juga tadi inspirasi, semoga teman-teman yang masih belum ini bisa untuk daftar dan masuk dan keluar antara lulus atau tidak keluarnya. Dan acara berikutnya ya, ini acara inti aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh Bapak Nur Kakim, Magister Pendidikan CGP Rekognisi Angkatan 10. Kepada Bapak Nur Kakim, Magister Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Nafi yang tadi sudah mewakili saya sambutan sebagai kepala sekolah, dan setelah ini Pak Nafi kami minta tolong, kami tugaskan untuk mengikuti rapat di yayasan. Bapak Ibu mohon izin di sini saya berdiri sebagai seorang pembelajar, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10. Ya, mohon izin saya akan melaksanakan atau menunaikan tugas saya untuk melakukan aksi nyata di modul 1.4 budaya positif, ya. Diseminasi budaya positif. Mohon izin kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Masih sehat semuanya, tetap semangat ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin langsung saja saya mulai kegiatan diseminasi
modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke penyampaian materi-materi, tentunya saya punya beberapa pertanyaan pemantik. Nanti bisa minta tolong siapa saja yang ingin memberikan respon maupun umpan balik, kami persilakan. Jadi kita buat forum ini forum dua arah, forum dua arah antara saya dengan panjenengan. Kita bangun situasi komunikasi yang interaktif. Baik, pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman dapat apakah ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang memberikan respon? Bu Indah? Kondisional. Apa masalahnya? Tergantung apa masalahnya, tergantung situasi kondisinya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, kata Bu Indah, tergantung. Yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, ya, menulis, membersihkan halaman, membersihkan kamar mandi, apakah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Tidak. Bu Yuni? Tidak. Apakah ada reason atau alasan atau yang menguatkan kenapa itu tidak bisa? Karena itu dilakukan tidak dengan sukarela tapi dengan tekanan. Karena anak-anak melakukannya dengan tekanan, sehingga dianggap tidak bisa mendisiplinkan anak. Suatu kegiatan yang dilakukan karena adanya tekanan, ya gitu kan, paksaan, maka itu dianggap tidak bisa berdampak positif, tidak bisa mendisiplinkan anak. Terima kasih Bu Yuni. Yang berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin. Bagaimana Bu Islah? Mungkin bisa, tapi pada saat itu saja, dalam pengaruhnya dalam jangka pendek. Kalau diteruskan juga tidak baik, karena anak kan hanya mengharapkan penghargaan. Jika nggak ada penghargaannya, dia tidak melakukan. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa motivasinya itu dampaknya hanya berlangsung dalam jangka pendek. Dan mungkin juga bisa saya tambahkan, itu akan menimbulkan ketergantungan bagi diri si anak. Saya akan melakukan kalau saya dapat hadiah. Nah, kalau tidak akan saya lakukan. Ini juga saya alami di rumah. Di rumah biasanya Nayara, anak saya itu yang kedua itu ketika karena pernah sekali dijanjeni hadiah sama ibunya, Nduk tolong jagain adikmu, nanti tak kasih uang 10.000. Pada momen berikutnya ketika ibunya meminta, Nduk tolong jagain adikmu ya, ibu mau ke pasar, nanti Nayara dapat uang 10.000 lagi kan Bu. Nah, artinya motivasi dia untuk menjaga adik itu karena nanti mengharapkan uang 10.000. Dan ini tidak baik, kata dia tidak baik. Baik, itu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan pemantiknya. Kemudian berikutnya adalah topik dalam budaya positif, ya. Jadi beberapa topik yang akan kita bahas pada pagi siang hari ini adalah 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, Bu Mak, kalau dibacakan boleh? Agak keras, ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Penghargaan restitusi. Hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi segitiga restitusi. baik, terima kasih Bu Uma. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, kita dua arah saja ya, kita dua arah biar komunikasinya bisa berjalan dengan baik, pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Uma telah membantu membacakan. Jadi topik-topik, ada 6 topik yang kita belajar bersama-sama di pagi siang hari ini. Next. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita mendengar kata disiplin, ya disiplin, positif disiplin, maka apa yang ada dalam benak pikiran Bapak Ibu? Bu Yuni? Tepat waktu itu adalah disiplin. Tanggung jawab itu adalah bentuk dari disiplin. Sesuai aturan. Sesuai aturan itu adalah disiplin. Tidak ngantuan, betul sekali Mas. Tidak ngantuan adalah bagian dari disiplin. Nah, terus apa bedanya dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan.
Kalau jenengan mendengar kata nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, maka apa yang ada dalam pikiran jenengan? Hal-hal yang baik Hal- kita yakini, Hal-hal yang baik yang kita yakini, seperti bertanggung jawab, disiplin, terus menghargai, dan lain-lain. Maka kalau kita hubungkan antara disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan, itu bagaimana kaitannya? Adakah relasinya, hubungannya? Bu Yuni lagi. Kalau menurut saya, disiplin itu merupakan salah satu dari nilai-nilai kebajikan yang besar. Salah satu dari nilai-nilai kebajikan yang besar adalah disiplin. Terima kasih Bu Yuni. Ada lagi menambahkan? dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang besar, kita bisa menerapkan disiplin positif. Aplaus untuk kita semuanya, luar biasa. Nah, terima kasih Ibu Yuni, Ibu Isla dan teman-teman guru. Jadi itu memang antara disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan memang ada keterikatan satu sama lain. Yang satu memunculkan yang satu memunculkan yang satu. Next. Nah, ini kita coba praktek ya, kita mempraktekkan sebuah kegiatan. Nanti saya minta dua guru untuk mempraktekkan kegiatan ini. Coba nanti salah satu dari panjenengan, apakah ada yang bersedia menjadi aktornya mempraktekkan kegiatan di depan? Yo iya, baik. Kita minta yang Pak anak-anak yang guru yang paling muda ya. Ada Mbak Nawang sama ada Mbak Ella. Ya masih single. Oh iya, ya masih single, ada dua guru ya. Mbak Ella sama Mbak Nawang. Coba silakan sekarang Mbak Ella robek secari kertas, kemudian tulis sesuatu atau seseorang ya, apapun itu yang nilainya paling mahal, nilainya tidak ternilai. Sesuatu yang tidak ternilai dari segi apapun, sesuatu yang sangat jenengan pegang, jenengan sayangi, jenengan hargai ya. Genggam erat-erat ya, genggam erat-erat. Kemudian saya akan meminta Bu Nawang untuk mencoba membujuk Bu Ella ya, apakah nanti dengan bujuk rayunya Mbak Nawang, Bu Ella bersedia membuka tangannya dan memberikan benda ini adalah benda. Jadi itu adalah benda ya, bukan kertas ya, benda kepada Bu Nawang. Silakan. Ayo silakan, monggo dipraktekkan. Mbak El. Oke, monggo. Bapak Ibu sambil santai apa ya, boleh sambil minum makan sambil boleh. Rahasia, ini sesuatu yang tidak bisa, yang harus saya miliki sendiri, tidak bisa dibagi. Bagi Mbak El. Bagi dengan saya dong. Tidak bisa. Nanti tugasnya Mbak El saya yang kerjakan. Nggak mau. Itu menggiurkan sekali itu. Juga sih Monggo. Ayo Mbak El berbagi sama Ustaz. Nangis Bu. Kalau baik itu Mari nonton TV loh, Mbak. nggak bisa Mbak, nggak bisa Mbak El. Nggak bisa ya. Kayak udah berani. Ayo Mbak El, jaga pertanyaan El. Nah, yang mana Mbak El, jangan terus. Nggak bisa. Tidak bisa dibuka dengan apapun. Iya. Sertifikat tanah. BPK di motor. Nggak bisa Mbak. Nggak bisa. Baik, terima kasih. Kita beri apresiasi aplaus untuk Bu Ella dan juga Bu Nawang. Ternyata ya setelah Bu Nawang melakukan bujuk rayu dengan berbagai macam cara, bahkan tadi saya dengar ya, pekerjaannya Bu Ella saya yang ngerjakan. Juga Bu Ella tidak mau menyerahkan benda itu, gitu kan? Ya, saya kasih BPKB motor yang sudah mati suratnya. Juga tidak mau menyerahkan. Berarti memang Mbak Ella sangat mencintai gitu ya, dan benar tidak mau kehilangan benda itu, dipegang erat-erat sampai tulisannya sampai lecek kabeh. Nah, kira-kira ini adalah praktek apa sih yang terkandung dalam kegiatan praktek tersebut? Kita akan saksikan dan pahami setelah berikut ini. Lanjut, Bunda.
Baik, nah perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol menurut ilmuwan William Glaser. Jadi ada beberapa hal yang selama ini itu kita anggap benar adanya, tapi ternyata menurut ilmuwan William Glaser itu hanya ilusi. Apakah itu? Yang pertama, boleh tolong dibantu dibacakan. Budian, terima kasih. Silakan Budian. Baik. Oke, terima kasih Budian. Harus dari dekat ya. Nah, ini sebagai seorang guru harusnya tahu kebutuhan murid ini, harusnya kemudian saya taruh diletakkan di sini ya, jadi bisa melihat ya. Ayo Budian, sini Budian, ayo sini. Ya. Berarti tadi saya melakukan kegiatan apa namanya itu? Analisis diagnostik dulu sebelum melakukan kegiatan ini. Moga Budian di sini. Kira-kira bisa nanti kelihatan ya? Kelihatan. Ya, moga benar. Silakan duduk Budian. Oke. Ya, tolong dibacakan. Oke. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terima kasih Bu Dian. Bapak Ibu, selama ini mungkin ya sebagian dari kita masih punya pikiran, masih punya pendapat bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid-murid. Orang dewasa bisa mengontrol anak-anak. Ternyata menurut ilmuwan William Glaser itu tidak benar. Ada juga beliau mengatakan bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contoh, kalau kamu rajin belajar, kalau kamu datang tepat waktu, kamu pasti akan menjadi anak yang mendapatkan penghargaan dari sekolah. Jadi pujian-pujian begini ya, penguatan-penguatan positif itu ternyata juga tidak bisa memberikan dampak positif dalam jangka waktu yang lama. Jadi semua apa itu yang kita pikirkan selama ini ternyata itu tidak sesuai dengan teorinya William Glaser. Kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter kita, memang tidak. Kita next. Nah, ini ada dua teori yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Ada teori stimulus respon, ada teori kontrol ya dari William Glaser tadi. Kalau menurut stimulus respon itu mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku bujuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sampai pada akhirnya model berpikirnya itu adalah menang kalah di stimulus respon, sedangkan untuk teori kontrol semua model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Next. Apakah makna disiplin menurut panjenengan apa? Disiplin adalah taat aturan, itu disiplin. Tepat waktu, itu disiplin. Bertanggung jawab, itu disiplin. Dapat dipercaya, itu disiplin. Amanah, itu disiplin. Boleh saja memberikan pengertian terhadap makna dari kata disiplin. Baik, di sini disampaikan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yakni disciplina, yang artinya adalah belajar. Nah, ternyata Bapak Ibu ini sangat bertentangan dengan pemikiran pemahaman kita ya. Jadi disiplin itu ternyata adalah belajar, bukan yang seperti ada pada pikiran kita. Belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan.
apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya, dalam bentuk peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kalau kita ingin membentuk sebuah lingkungan atau yang menjadikan murid-murid kita itu menjadi murid-murid yang memiliki disiplin atau menjadi orang-orang yang memiliki karakter baik, maka harus kita upayakan itu muncul dari dalam diri mereka, bukan karena kita paksa-paksa, bukan karena aturan-aturan yang kita buat. Di sini kita akan belajar bagaimana cara memunculkan nilai-nilai positif yang ada pada murid-murid kita. Nah, bicara nilai, ini adalah beberapa pandangan ya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Tadi Jaya mengatakan nilai-nilai kebajikan adalah bertanggung jawab, beriman, taat, disiplin, ya, kemudian juga rajin, ya. Memang itu semuanya termasuk daripada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, ya rajin, ya tekun, ya apalagi patuh, taat, kreatif, inovatif, itu semua adalah termasuk nilai-nilai kebajikan, ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan menurut William Glasser, ya, pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gozen 1998. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sudah sangat jelas kita sebagai seorang pendidik itu diminta untuk bisa memunculkan nilai-nilai yang dirangkum dalam profil pelajar Pancasila kepada anak-anak kita. Apa saja 6 nilai tersebut? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Kreatif. 4. Inovatif. Benar kritis. Berkebinekaan global. Itu adalah nilai-nilai yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan itu? Kita sebenarnya sudah diberikan wadah yang sangat jelas. Apa itu? Kegiatan T5. Itu adalah salah satu kegiatan yang disediakan oleh pemerintah agar kita mudah dalam memunculkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak-anak kita. Yang kedua, kita akan belajar tentang teori motivasi. Apa sih motivasi itu? Hukuman, apa sih hukuman dan apakah hukuman dan penghargaan serta restitusi, ya. Gimana Bapak Ibu, masih tetap semangat ya? Terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu ya. Meskipun jenengan ini sudah mengikuti berkali-kali kegiatan diseminasi. Mohon izin minum dulu. Ya, silakan minum dulu. Boleh sambil minum, boleh sambil makan snack, boleh. Enggak apa-apa, yang penting tetap konsentrasi dan kita ada komunikasi dua arah. Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ternyata orang atau kita melakukan sesuatu itu didorong oleh motivasi. Motivasi dari mana saja? Dari dalam, ada yang dari luar. Contoh nih, Bu siapa ini yang belum tadi? Bu Afita. Bu Afita. Bu Afita kalau melakukan sesuatu itu biasanya karena dorongan dari dalam diri sendiri atau karena sesuatu dari luar. Karena yang ini Bu Afita yang ini. Coba Bu Afita coba baca betul. Kalau saya sendiri
Pak. Kadang juga dari dorongan diri sendiri karena entah empati, iba, atau kadang juga ada dorongan dari lain, mungkin karena ada upahnya. Luar biasa. Kan manusiawi Pak ya. Manusiawi, betul sekali. Ya seperti itu. Jadi ada dua, kadang ya dari dalam sendiri, kadang juga ada bisikan dari yang bisikan. Baik, terima kasih. Jadi memang benar sekali, kita melakukan sesuatu itu biasanya dari dua faktor ya. Ada dorongan dari dalam diri karena kita punya tujuan. Saya akan menggarap skripsi biar saya cepat lulus. Ya, biar cepat lulus. Ya, lulus lebih cepat dari teman-teman yang lainnya. Saya harus menggarap skripsi mulai semester 2. Saya sudah harus mulai menyicil ya. Ya, itu contoh, ini motivasi dari dalam diri. Ya kan gitu kan. Kemudian yang kedua, saya harus rajin belajar saya harus selalu menjadi orang pertama yang berangkat ke sekolah agar nanti saya didapat pujian dari seluruh guru-guru saya. Nah, itu kan adalah faktor yang berbeda. Nah, ternyata teman-teman guru kita itu sebenarnya diharapkan bagaimana agar anak-anak kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita, bukan karena orang lain, tetapi itu muncul dalam diri mereka. Kenapa seperti itu? Apa dampak ketika anak-anak kita melakukan sesuatu itu berasal muncul dari dalam diri kita? Apa kira-kira? Kenapa seperti itu? Dampaknya bagaimana? Karena kalau melakukan sesuatu dari hal tadi karena reward atau punishment, suatu saat ketika nggak ada itu dia tidak melakukan apapun karena motivasinya hanya dari luar, tidak bergerak dari dalam. Betul sekali, kita beri apresiasi luar biasa kepada Ibu Islah. Benar sekali di Islam. Kalau dalam sesuatu itu dari dalam hati, itu biasanya akan lama, membekas dan akan dibawa sampai sepanjang hayat. Tapi kalau karena uang, karena sesuatu pujian, karena takut dihukum, maka saat itu saja. Setelah itu ya sudah, saya tidak mau lagi. Bahkan cenderung malah berbohong, cenderung berontak, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang-orang yang memang memiliki kewajiban untuk memunculkan nilai positif, kita diminta bagaimana caranya agar kedepannya anak-anak kita itu mau belajar, mau berangkat pagi, ya kan, mau mengikuti ujian dengan jujur, mau mengikuti lomba-lomba, itu muncul dari dalam diri mereka, bukan karena kita paksa. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi sosok-sosok yang bisa memunculkan motivasi intrinsik anak-anak? Kita lihat liputan yang setelah ini. Silakan, Bu Indah. Sudah, terima kasih. Nah, sekarang bicara di hukum penghargaan. Siapakah dari Bapak Ibu yang ada di sini yang pernah ya atau mungkin sampai sekarang masih melakukan sesuatu itu, apa, memberikan penghargaan kepada anak mungkin di rumah atau kepada murid agar mau melakukan perintah-perintah instruksi panjenengan? Nah, apakah masih ada? Pak Syukur, iya Pak Syukur. Coba Pak Syukur berikan satu contoh, Pak Syukur. Contoh, kalau anak saya sholat, ya, harus saya beri hadiah dulu, biar rajin. Nah, sudah berapa kali Pak Syukur memberikan hadiah? Sering. Terus sekarang apakah anaknya juga masih tetap rajin sholat? Rajin, tapi kadang-kadang kalau nggak dikasih ya malas. Nah, Bapak Ibu, ini sudah ada contoh nyata dari apa yang dilakukan oleh Bapak Syukur. Memang terkadang itu adalah sebuah penghargaan, hadiah, ilmu pengalaman yang selama ini diberikan kepada kita dan orang tua kita turunkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, kita sekarang ada pada forum diskusi guru penggerak ini. Semoga dengan banyak forum yang ikut ini bisa merubah mindset kita. Dan ternyata Bapak Ibu memberikan hadiah, penghargaan kepada anak atau murid itu akan menyebabkan ketergantungan terhadap anak kita sendiri. Nah, anak-anak tidak akan melakukan sesuatu kalau kita tidak kasih hadiah. Nah, lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita tidak boleh memberikan hadiah, Pak Kakim. Boleh, tapi dalam bentuk apresiasi.
Apresiasinya bagaimana? Apresiasinya bagaimana? Coba tolong dibantu dibacakan, Bu Indah. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Beri pengakuan secara khusus. 2. Beri pengakuan secara pribadi. 3. Beri pengakuan secara semuanya murid atau dalam forum bergantian. 4. Beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Terima kasih. Jadi kita sebenarnya boleh memberikan penghargaan, tapi dalam bentuk apresiasi. Bagus sekali ya, jawaban kamu tepat sekali. Luar biasa desain yang kamu buat. Wah, teruskan nak, ini hampir mendekati sempurna kalau dilihat dari kacamata statistik. Nah, pujian-pujian, reward seperti itu tetap dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi. Tetapi harus spesifik tadi ya. Jadi sebutkan apa ya secara spesifik. Ini apa tuh gradasi dari gambar kamu ini bagus sekali nah ini. Jadi sedikit lagi ini sudah mendekati angka 99. Nah, jadi jelas bagian mana itu yang bisa menguatkan anak. Ya, tulisan kamu, Latin kamu sangat bagus nah. Ini mungkin kalau kamu tambah lagi dengan sering latihan, kamu akan bisa mendapatkan jobis yang pekerjaan untuk menulis ijazah. Nah, jadi spesifik itu boleh. Kita akan menguatkan. Oh, silakan Binda. Misalnya, ini apa sih perbedaan antara apresiasi dan penghargaan? Soalnya menurut saya, apresiasi itu adalah bentuk penghargaan kepada orang lain, tapi berupa kata-kata. Jadi kalau aku tak angin biar dipuji sama Pak Bagus misalnya. Terus kemudian nanti ganti Bu Zuni misalnya contoh, ganti Bu Zuni, ternyata Bu Zuni lo nggak pernah menghargai aku kok, nggak pernah memuji aku. Ya udah, nanti aku nggak mau, ya udah sakarku sendiri. Jadi bukan dari hati untuk dia melakukan tanggung jawabnya, tapi karena ada pujian tadi gitu loh. Lah, apa bedanya memberi apresiasi sama memberikan hadiah seperti reward yang barang tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini sebenarnya membantu kita para guru agar kita juga tetap bisa memberikan motivasi yang kuat terhadap anak-anak. Tidak mungkin kita sebagai seorang guru itu memberikan hadiah terus-menerus untuk meningkatkan motivasi anak-anak. Kenapa? Kalau ngasih hadiah butuh modal. Tidak mungkin kita terus-terusan mengeluarkan modal. Tidak mungkin. Tetapi masih bisa kita memberikan motivasi dengan cara memberikan apresiasi. Nah, apresiasi memang identik dengan kata-kata positif ya teman. Kalau hadiah memang lebih identik dengan sesuatu yang berharga, bisa benda, bisa uang, seperti itu. Itu salah satu perbedaannya. Yang kedua, agar ini tidak seperti pemberian hadiah, maka dilakukan secara konsisten, ya, terus menerus. Yang berikutnya adalah untuk semua murid tidak bisa dibeda-bedakan, tidak bisa pilih-pilih kasih. Kalau hadiah biasanya identik. Ini yang juara 1, ini yang juara 2. Apapun murid terbaik tahun ini itu 1 anak. Kalau apresiasi diharapkan untuk semuanya. Anak-anak kelas 10 hari ini terlihat sangat rapi. Dari mulai pojok sana, Andi, Randy, Sinta, Budi, Dian, Syukur ya kan, Nawang, Laila, ya kan. Ini semuanya baginya tersetrika semuanya. Ini bentuk daripada bentuk budaya positif ya. Jadi memang menjaga kerajinan rogo soko busono. Semuanya dapat pujian. Jadi suasana positif itu ada di dalam sebuah lingkungan tersebut. Semuanya merasa dihargai. Jadi itu salah satu bedanya. Kalau dia tidak akan mungkin kita berikan ke semua terus. Kalau apresiasi masih bisa. Memudahkan kita. Baik, terima kasih Binda yang telah bertanya. Nah, ini Bapak Ibu salah satu bentuk kalimat atau diksi atau redaksi pemberian apresiasi. Nih, bisa kita awal dengan seperti ini ya. Ada ini dibantu nih. Bagaimana caranya buat memberikan apresiasi terhadap murid itu? Ini dibantu. Oleh pembukaan bisa menggunakan kata kemarin saya perhatikan Isla, kemarin saya perhatikan kamu berangkat lebih awal dari biasanya ya. Iya dong. Kenapa namanya? Ya kan saya semangat berangkat.
semangat berangkat. Apakah kamu suka dengan pelajaran hari kemarin? Iya, suka. Oh gitu. Jadi untuk pembukaan dulu. Dan setelah dibuka kata-kata itu, ini munculkan nilai empatinya. Kemarin kamu berangkat lebih awal, ya kan? Kamu rajin sekali kemarin karena berangkat lebih awal. Kata-kata apa tuh nilai kebajikannya adalah rajin. Nah seperti itu. Nah itu contoh tadi. Ini salah satu teknis cara memberikan apresiasi untuk anak-anak kita. Ada lagi nih. Saya bisa dimulai dengan kata-kata saya menghargai kepedulian kamu. Kemarin pada waktu kamu menolong adik-adik kelas 10 yang tidak tahu toiletnya, kamu antarkan kemarin ya. Kamu anak yang sangat peduli dengan adik-adik kelas. Nah kamu bagus sekali. Nah itu contoh. Jadi menunjukkan kepeduliannya. Dan terima kasih nak untuk rasa tanggung jawab kamu yang telah mengembalikan LCD setelah kamu gunakan di jam pelajaran di kelas kamu. Contoh saja. Ini tidak perlu kita ajarkan, panjenengan semuanya sudah mahir, sudah sering menggunakan kata-kata yang mengandung nilai kewajiban untuk memberikan apresiasi. Lanjut, sis. Oke. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ayo. Apakah ada bisa menebak, memberikan pendapat apa sih bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Yap. Salah orang dihukum. Ya orang di sini lingkungan orang-orang merdeka semuanya. Boleh berbicara semuanya. Bu Islah. Hukuman dibuat tanpa kesepakatan, sedangkan konsekuensi ada karena kesepakatan. Terima kasih, apresiasi. Aplaus buat Bu Islah. Benar. Hukuman itu biasanya muncul dari salah satu pihak, guru terhadap murid. Karena kamu terlambat, maka hari ini kamu harus berdiri hormat di depan bendera selama 15 menit. Ujuk-ujuk seperti itu. Kalau konsekuensi, sebelumnya ada kesepakatan, ya kan? Gimana nak kalau kamu terlambat? Apa kamu bisa menerima konsekuensinya? Saya siap Pak, kalau saya terlambat saya akan menutup pintu gerbang selama 5 hari setelah pulang sekolah karena ada kesepakatan. Terima kasih Islam. Ada lagi pendapat perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman memaksa. Konsekuensi? Sukarela. Ya benar sekali, betul tidak. Apresiasi. Terus untuk Bu Yuni, terima kasih. Benar sekali, terima kasih. Nah ini ada beberapa kalimat, coba nanti jenengan tebak. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Pada intinya tadi disampaikan oleh Bu Yuni, hukuman memaksa, konsekuensi sukarela. Hukuman itu bukan kesepakatan. Ya, kalau konsekuensi adalah kesepakatan dua belah pihak. Sekarang kita lihat. Kalimat pertama dibacakan Mas Ukur tolong. Ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena itu terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, Bu Islah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Hukuman. Baiklah, Bu Ella. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Bu Nawang. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian kelihatan? Saya foto. Ini cerdas. Ini cerdas, namanya siswa yang kreatif. Ini guru kreatif. Apresiasi terus. Kreatif, dia kreatif. Bagus. Silakan. Silakan kemudian. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terima kasih Bu Dian. Bu Yuni. Sudah waktunya kacamata Bu Yuni. Tidak usah malu dengan usia. Mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di dalam. Hukuman. Terima kasih Bu Yuni. Bu Umar. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran SCOK. Konsekuensi, kita lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah teman-teman kita semuanya. Betul sekali Bapak Ibu. Ini sudah menandakan bahwa kita semuanya sudah memahami apa sih hukuman itu, apa sih konsekuensi itu. Yang pertama tadi Pak Syukur mencatat 100 kali tulisan ya. Saya tidak akan terlambat lagi berusaha lembar ini.
Itu zaman saya dulu seperti itu. Saya mohon maaf Pak Bagus, tidak akan terlambat lagi. Itu terus nama saya catat sama status sekali. Ya digawe sama jimat. Jadi saat diri berlebih di saat aku mulai jadi jimat. Dan itu masih terkenang sampai saat ini. Kenapa? Karena itu menyakitkan. Gak ikhlas. Benar. Terima kasih Pak Syukur. 101 untuk Pak Syukur. Berikutnya, lari memenuhi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, wislah. Betul sekali. Terima kasih. Jawabannya betul. Buela, murid diminta untuk push up 16 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, betul. Buela. 102 untuk Buslah, 103 untuk Buela. 101. Naik kan ya? Semangatnya semakin naik. Ya. Kenaikan pangkat Pak Syukur? Kenaikan pangkat. Kan masa baktinya semakin lama masa kerjanya. Berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi Nanawan 104. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi Budian 105. Terima kasih. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Bunyi 106. Itu hukuman. Dan yang terakhir, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Masuk pelajaran PJK 120. Terima kasih. Selalu dijokan. Jadi bisa disimpulkan ya Bapak Ibu ya, antara hukuman dengan konsekuensi. Nah ini ya, ini adalah perbedaan yang bisa kita lihat antara hukuman versus konsekuensi. Neno hukuman sesuatu yang menyakitkan. Sakitnya tuh di sini dalam hatiku, nah tuh di sini. Apakah ada dari panjenengan yang memiliki pengalaman pernah dihukum? Pernah. Buat kita kapan itu? Dulu pas waktu SMA. SMA, ceritakan coba sedikit. Iya, jadi SMA itu pas pelajaran kimia. Wah, pelajarannya begini. Saya tuh nggak bisa. Kemudian dihukum. Nah, dihukumnya itu disuruh berdiri di depan kelas, tapi ada pohon-pohon, jadi kayak diketawain sama anak-anak. Itu kenapa, ngapain? Ternyata dihukum karena nggak bisa. Nggak sekolah di SMA. Apa yang Bu Abi rasakan pada saat itu? Malu, sakit hati. Aku sampai sekarang nggak bisa memaafkan gurunya. Iya, sampai sekarang. Beliaunya masih bisa, masih ada. Sudah sepuh beliaunya ya. Iya, Masya Allah. Saya malu. Masya Allah. Sudah selesai. Apakah ada sesuatu yang hilang dalam diri Bapak kita yang terkurangi? Iya, terus kepercayaan diri berkurang, terlihat bodoh. Ya Allah, apa aku nggak bisa? Yang penting sekarang skripsinya lancar. Iya, sekarang sudah lulus. Ya, ini adalah ungkapan ya. Ini adalah dampak atau hasil dari hukuman yang telah diberikan oleh beliau guru kimia berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bapak Ibu, ini adalah dampak yang jangan sampai terjadi pada murid-murid kita. Adakah yang lainnya? Adakah yang lainnya mendapatkan pengalaman yang buruk dan sampai sekarang masih Coba, begini. Waktu SMA. Kelas 10, mata pelajaran bahasa Inggris. Serang balik. Ya, moga begini. Apa pengalamannya? Kebetulan beliaunya itu sudah sepuh. Sudah sepuh. Karena kita mungkin di jam terakhir itu ya, pas nakal-nakalnya itu, jadi pintu kelas itu kita tutup. Beliaunya tidak bisa masuk. Beliaunya marah-marah. Kita satu kelas dihukum, dipanas, dilawan. Bapak Ibu, hanya perkara berdiri saja, bahkan di tempat yang teduh sakitnya itu masih di sini, dan bahkan belum bisa memaafkan. Setelah ini kita mohon biar bagaimanapun beliau itu adalah guru kita, sejelek-jelek kita tetap adalah guru yang pernah memberikan ilmu, maka tolong dimaafkan ya kasihannya. Kita pertemukan nanti. Kita namanya itu ikhlas atau apa namanya itu ya? Pendekatan itu apa? Jamaikan, Pak. Mediasi. Bu Yuni, ya kan, dan teman-teman sekelas
hanya gara-gara dijemur saja sampai saat ini sakitnya masih di sini. Bahkan kan sudah menikah, sudah punya anak, pengalaman itu tidak pernah terlalu. Tidak. Parahnya lagi, wes dukung, wes sakit hati. Saya iso bahasa Inggris, bayangkan. Ya karena itu. Karena sudah kan berarti banyak dampaknya ya. Sakitnya masih terasa, nggak suka bahasa Inggris, malah membenci semua yang bicara bahasa Inggris. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini contoh konkret, contoh fakta nyata yang terjadi kepada Bu Afifah dan Bu Yuni. Maka dari itu ayo pelan-pelan kita rubah, jangan sampai kita menjadi guru tipe-tipe penghukum. Kita hindari, baik. Meskipun untuk anak-anak kita itu katakanlah suatu saat mungkin bandel atau tidak sesuai dengan kita kan, jangan sampai kita hukum. Lagi-lagi kita nanti akan belajar bagaimana kita menangani anak-anak yang tidak disiplin. Dengan cara apa? Kita lihat nanti. Kita lihat setelah iklan ini. Kayak nanti di kipasan. Baik, sama saja. Masuk saja tidak apa-apa. Ya, ini kan biar belajarnya menyenangkan. Dua arah. Baik. Hukuman paksaan, benar, karena dipaksa tadi. Kalau konsekuensi, ini stimulus tanggapan. Ada kesepakatan. Lagi. Nah, marah, merasa bersalah, dipermalukan, tidak dihargai, dirasakan oleh Bu Afifah. Karena padahal itu berdirinya di tempat teduh, nggak kena panas. Itu merasa malu, merasa bodoh, merasa tidak dihargai, merasa orang paling nomor 0 sedunia. Ya. Padahal pointer sampai sekarang kan ahli membuat jerisi, pinter. Ini luar biasa ini. Ya, ini mungkin berkah barokahnya guru, makanya nanti harus dimaafkan ya. Nah, kalau konsekuensi itu dampaknya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, next Linda, terima kasih. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih caranya kita menangani anak-anak yang mungkin perlu kita tangani agar kita tidak jadi guru yang penghukum, maka dengan cara restitusi. Apakah restitusi itu? Selalu dibacakan, Bu Indah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Terima kasih. Aplaus untuk Indah nih, bersama semangat Bapak Ibu. Ini salah satu cara bagaimana kita menangani anak yang bermasalah. Biar kita tidak mempunyai, kita diminta untuk satu, menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Kita dorong itu muncul motivasi intrinsik agar mereka bisa kembali ke kelompok mereka, tidak merasa dipermalukan, ya, bisa kembali rasa nyaman, aman, ya kan, dengan harga diri, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana sih caranya melakukan restitusi? Silakan next. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi ya. Sudah kita sama-sama tahu kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan suatu pilihan. Hukuman itu negatif, sakit, tidak enak. Ya, kalau konsekuensi netral, seimbang. Saya tumpahkan, saya bersihkan, saya coret-coret, saya ganti, saya hapus. Ya kan, saya kotori ya, saya pel. Siap saya, konsekuensinya saya terlambat 10 menit ya saya lari 2 kali putaran guru pejas. Itu konsekuensi. Saya akan lakukan pas impas, kita impas, imbang 0-0 gitu kan. Tapi kalau restitusi itu positif. Anak-anak akan belajar dari kesalahannya, kemudian berpikir. Terus guru hanya menggali saja. Kira-kira apa akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Saya akan bangun pagi, Pak. Kemudian saya akan menyiapkan buku seragam di malam hari. Nah, kalau mereka yang mempunyai inisiatif seperti itu akan mereka lakukan, saya jamin. Nah, itu menurut teori restitusi. Next. 9 ciri-ciri restitusi. Nah, itu bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Ada tawaran bukan paksaan ya. Ada
restitusi mencari kebutuhan dasar. Ya kan, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi memperbaiki karakter, bukan pada nanti anak itu melakukan tapi anak itu nanti bisa lebih baik. Next. Keyakinan kelas. Panjenengan saya yakin sudah banyak yang membuat keyakinan kelas ya. Ada yang sudah buat keyakinan kelas? Oke, apa salah satu poin yang dengan cantumkan di kelas? Bu Islah? Bertanggung jawab. Ada yang lainnya? Disiplin. Ada yang lainnya? Menghormati. Terima kasih. Next. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kenapa peraturan tidak cukup? Kenapa harus sampai pada tahap harus keyakinan? Bu Yeni? Karena peraturan itu dibuat oleh satu pihak. Untuk yang keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Karena nih, peraturan satu pihak, guru saja yang menelurkan atau sekolah saja yang menelurkan, murid-murid ikut saja. Tapi kalau keyakinan dibuat bersama-sama, sesuatu yang disepakati dibuat bersama-sama itu bisa menjadi pegangan untuk kita semuanya dan akan ada yang kerelaan untuk melakukannya. Next, peraturan dan next. Nah, ini Bapak Ibu beberapa poin perbedaan yang signifikan yang jelas antara keyakinan dan peraturan. Ini peraturan ini adalah selalu kembalikan buku di tempatnya. Ini adalah kata-kata redaksi peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Oh, berarti tanda seru. Peraturan keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kalau jenengan melihat kalimat dilarang menggunakan narkoba dengan melihat tulisan kesehatan itu penting, mana yang nyaman dibaca? Kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi memang keyakinan kelas bisa menimbulkan dampak positif dalam diri anak kita. Next. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, setiap kita itu pasti punya kebutuhan dasar. Apa saja kira-kira? Kalau menurut orang Jawa, Pak, ini kita orang Jawa biasanya kalau bicara kebutuhan maka ada sandang, papan, pangan. Sandang, papan, pangan. Sandang, pangan, papan. Itu versi orang Jawa. Kita butuh pakaian. Ya, kita butuh makan, pangan. Kita butuh makan. Kita butuh tempat tinggal. Nah, kalau versi guru penggerak, kita butuh HP. Nah, sekarang ini tambah lagi nih. Next, ayo. Next ya. Nah, Bapak Ibu, menurut ilmu dalam pendidikan yang saya ikuti dalam ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Ada seorang anak ya, setiap sebelum berangkat ke sekolah dia pasti berusaha agar bisa sarapan di rumah. Itu karena dia ingin bertahan hidup. Setiap orang pasti seperti itu. Maka kita hargai ketika ada anak yang belum sarapan terus terlambat, maka jangan kita marah-marahi. Bagaimana caranya agar dia bisa sarapan sebelum dia berangkat sekolah. Bagi penguasaan, adakah bisa berikan contoh bagaimana sih bulan penguasaan itu? Seperti apa contohnya? Bisa? Kita butuh untuk bisa menguasai sesuatu, jadi kompeten. Jadi kita butuh, kita bisa ini, kita bisa itu. Terus kita juga butuh diakui kebiasaan kita itu tadi. Betul, itu adalah kebutuhan kita. Manusia itu wajar ya, butuh itu diakui, itu adalah kita. Berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan kebebasan itu? Ya bagaimana sih? Bebas Bu Yuni, bebas berbicara, bebas mengungkapkan bebas, bebas tapi ada jalurnya, ada bebas yang peraturan, bebas yang bernorma gitu ya. Nah, kita butuh diberikan kebebasan, kita butuh diberikan penguasaan, kita juga butuh kesenangan. Anak-anak juga butuh kesenangan, anak-anak juga butuh disayangi, kasih sayang, jangan dimarah,
marahi. Jadi habis ini kita mirasi dong. Iya, amin. Ya, ini namanya ini mancing-mancing ya. Motivasi ekstrinsik. Oke. Betul. Harus disenangkan dulu ya. Betul sekali. Tadi kata Bu Isla, gurunya disenangkan dulu. Kalau sudah senang akan bisa memenuhi kesenangan anak. Next. Sudah. Ya, itu adalah kebutuhan tadi ya. Kebutuhan bertani itu kasih sayang, penguasaan, kebebasan juga kesenangan. Next. Dunia berkualitas, adalah sebuah tempat khusus dalam pikiran, di mana tempat tersebut menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Kita sebagai seorang guru harus berusaha untuk menciptakan dunia berkualitas bagi murid-murid kita. Kita ciptakan, bagaimana kita bimbing mereka punya mindset yang positif. Seperti apa itu gambarannya, coba. Bagaimana, apa kira-kira dunia berkualitas yang diharapkan oleh anak-anak kita? Kira-kira dunia seperti apa? Yang diharapkan anak-anak, Iya. yang kita harapkan. Diharapkan murid-murid. Oh iya. Berarti kita kembalikan diri kita waktu masih jadi murid. Betul. Kita dia enak, sekolah, pinter, lulus, kuliah, setelah kuliah dapat kerjaan yang enak, gajinya banyak, menikah, atau orang yang cocok. Cocok. Itu hal-hal yang Itu dunia berkualitasnya bisa seperti itu. Sekolah, nikah, punya anak, beli mobil, beli rumah, bahagia. Itu kualitasnya dunia berkualitas. Iya kan gitu kan. Oke, ada lagi yang punya anak-anak punya dunia berkualitas. Kebu ini. Sekolah S1 di Indonesia, S2, S3 di Jepang, tinggal di Jepang, bisa sekolah di Jepang. Anak-anak. Kenapa kok saya milih Jepang? Karena saya melihat lingkungan yang sangat bagus dalam membentuk karakter anak. Kita beri apresiasi untuk bisa dan juga diri teman-teman semuanya. Itu salah satu contoh. Setiap orang, setiap anak pasti punya impian dunia berkualitas dalam pikiran mereka. Nah, bagaimana kita tahu? Kita tanya. Kalau sudah kita tahu, maka kita bantu untuk mewujudkannya. Kita sekarang, saya selaku rekannya Bu ini, kita bantu bagaimana Bu ini bisa mengantarkan anak-anaknya sekolah ke Jepang. Karena kita bisa ke Jepang bersama-sama. Iya, nanti kita nonton Naruto sama-sama. Kita langsung bawa ke Jepang. Nah, next. 5 posisi kontrol. Ya, ini next. Apa itu? Seorang guru sampai saat ini ada yang memposisikan diri sebagai seorang penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada yang memposisikan diri sebagai seorang teman, pemantau dan manajer. Adakah yang bisa memberikan perbedaan dari posisi-posisi tersebut? Penghukum. Baik, ya, ini memulai. Penghukum itu sukanya menghukum. Penghukum sukanya menghukum, benar? Kalau ada murid yang salah, Langsung dihukum. Iya, langsung dihukum tanpa tanya gitu langsung. Kamu salah langsung. Nah, itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, guru seperti apa sih yang pembuat rasa bersalah itu? Membuat rasa bersalah, jadi suka menyedih-nyedihkan diri. Contohnya coba praktekkan. Nah, kamu kok terlambat terus. Ibu sebagai wali kelas ini kena kepala sekolah nanti. Kamu gak kasihan sama ibu, nanti bisa-bisa gaji ibu dipotong. Betul sekali, luar biasa. Bayangkan kita murid terus mendengarkan guru kita ngomong, kita pas ya Allah, kita pasti gara-gara saya ini nanti gajinya bisa dipotong, ini pas nanti bisa akan dipanggil kepala sekolah, merasa bersalah. Terima kasih, betul sekali. Guru pembuat rasa bersalah, guru penghukum. Nah, bagaimana dengan guru sebagai seorang teman yang bagaimana? Kan ini posisinya teman ya, ini teman biasa di lapangan. Ini gimana Pak Sugeng? Ya, sebagai teman berarti seorang murid itu menganggap kita sebagai teman. Yes, fair. Fair. Ya, Nah, Nesti. Mendengarkan Ya apa-apa, cerita. telat ya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Teman. Teman kok. Nah, itu berbahaya nggak? Bahaya. Kalau membuat rasa bersalah berbahaya tidak? Bahaya. Bahayanya gimana? Bahaya, anak kan itu merasa, ya Allah aku kok seperti ini ya, aku salah, aku pribadi yang gagal, Betul. aku nggak baik. Betul sekali, kasihan. Menilai dirinya gagal, tidak baik. Bahaya nggak kalau dihukum? Lihat kondisinya.
Gak maksudnya berbahaya nggak bagi murid yang dihukum? Berbahaya, dendam. Nah ini ya. Kalau menurut saya lihat. Oke. Kalau misalnya kok dibiarkan aja tidak dihukum kan akan diulangi lagi. Sekali-sekali itu anak butuh. Oh, sekali-sekali butuh dihukum. Ya kita pelan-pelan ini pelan-pelan kita menghargai pendapatnya ini. Tetap dibutuhkan sesekali, itu versi Bu Yuni. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana sih guru sebagai seorang pemantau ini bagaimana? Kira-kira seperti apa? Oke, Bu. Tanya dulu. Tanya dulu. Ya, misalnya dipantau. Kenapa kok nggak pakai kaos kaki? Iya. Suka tanya-tanya, suka mantau-mantau kayak CCTV. CCTV, berarti guru sama dengan CCTV. Oke, kemudian guru sebagai seorang manajer. Apa sih kalau jenengan mendengar kata manajer, maka itu orang yang bagaimana? Mengatur. Kalau manajer saya gitu mengatur. Mengatur, berkuasa. Coba kita lihat. Apa sih manajer itu? Pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh kalimat yang biasanya disampaikan oleh gubernur adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Menguatkan pribadi, ya kan? Kemudian murid, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari 5 posisi seorang guru ini kita diharapkan bisa menjadi guru yang berposisi di manajer, yang bisa memunculkan motivasi intensif, yang bisa membantu siswa untuk mencari solusinya sendiri, seperti itu. Katanya, next. Kata-kata ini coba, ini sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa salah. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pak Hukum, ayolah lakukan demi ibu, bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat jawaban bapak ibu. Neng, iya, upload, benar. Jadi itu adalah redaksi dari posisi-posisi guru. Next. Yang terakhir segitiga restitusi. Next. Next. Nah, bisa tolong dibantu dibacakan biar cepat. Pak Syukur. Untuk membuat anak yang merasa gagal, biar semangat, membuat salah menjadi positif terhadap diri, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Siap, terima kasih Pak Syukur. Jadi adalah tahapan pertama cara melakukan segitiga restitusi. Agar kita tidak jadi guru penghukum, maka ayo kita belajar melakukan restitusi. Caranya adalah menstabilkan identitas dulu. Kalau ada yang salah, sampaikan. Yona, jenenge manusia itu pasti pernah berbuat salah. Tidak apa-apa, Pak Guru loh sampai sekarang juga masih sering berbuat salah. Tapi sekarang ayo kita berpikir bagaimana kita menebus, memperbaiki kesalahan kita. Itu ya. Next, menstabilkan identitas namanya. Next. Setelah distabilkan, kita masuk pada kegiatan memvalidasi kesalahan dan juga kebutuhan. Kata-kata yang bisa kita sampaikan karena untuk memvalidasi kesalahan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi lihat kamu tidak melakukannya kan? Tidak. kemudian Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. kemudian Apa yang penting bagi kamu nak? oke. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Terima kasih. Jadi setelah menyampaikan, tidak apa-apa nak, kalau berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Kita tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Tapi bagaimana sekarang kita harus belajar memperbaikinya. Boleh nggak Pak Guru tahu kenapa kamu terlambat? Apa alasannya kamu tidak mengerjakan? Jadi menanyakan alasan dari kesalahan yang dibuat. Apa latar belakang sampai dia berbuat salah? Itu yang kita ketahui. Setelah kita tahu kesalahannya, langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas.
Dengan redaksi seperti apa? Contohnya adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih, Nak? Kamu ingin jadi anak seperti apa? baik, terima kasih. Begitu. Jadi kita tanya upaya-upaya bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya. Begitu, ngoten nggih. Itu adalah 3 langkah segitiga restitusi. Next. Oke. Jadi setelah saya belajar modul ini, saya akan sama seperti panjenengan, saya akan melakukan refleksi. Yang pertama, ya saya merasa bahwa penerapan guru positif di kelas saya masih belum maksimal, maka saya akan belajar untuk meningkatkan kemampuan saya di bidang praktek-praktek segitiga restitusi. Kemudian saya juga budaya positif menurut saya harus kita terapkan di kelas dan juga di sekolah. Ini harus diterapkan di sekolah dan di kelasnya agar semuanya, agar lingkungan sekolah kita ini menjadi lingkungan yang positif. Next. Nah, rencana perbaikan yang akan saya lakukan, ya, pertama adalah mendampingi institusi yang sudah dibuat oleh anak-anak yang bermasalah. Kemudian saya juga akan memberikan lebih banyak apresiasi kepada setiap individu di kelas, sekecil apapun pencapaiannya. Yang berikutnya saya akan memperbaiki, menambah atau mengurangi nilai kebajikan yang menjadi dasar keyakinan kelas sesuai dengan yang disepakati oleh murid-murid. Next. Oke, ada boleh minta tolong salah satu Bapak Ibu guru untuk memberikan refleksi dari kegiatan kita hari ini, monggo. Apa yang panjenengan peroleh, hal baru apa yang bisa jenengan peroleh setelah kita bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi ini, monggo silakan begini. Terima kasih. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, membuka wacana dan paradigma baru saya yang selama ini telah saya lakukan itu salah ternyata. Selama ini saya lebih banyak menerapkan posisi kontrol saya itu sebagai penghukum. Jadi sedikit-sedikit anak salah kita hukum tanpa kita tanya kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu. Terima kasih, alhamdulillah kita beri apresiasi untuk kita semuanya. Alhamdulillah semoga kegiatan diseminasi kali ini bisa membawa wawasan bagi kita agar bisa menjadi pendidik yang lebih memahami kebutuhan murid, yang bisa memunculkan motivasi intensi murid dan bisa menciptakan budaya positif bersama-sama dengan seluruh warga Jawa dan juga dengan murid kita. Jadi lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif, kondusif dan juga nyaman dan aman. Jadi dunia berkualitas, dunia ibadah berkualitas. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga di kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 ini bisa memberikan wawasan tambahan bagi kita semuanya. Mohon maaf, terima kasih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.